Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Sebelum ibadah dimulai, mari kita melihat warta minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bersekutu dalam ibadah pada saat ini. Kita bersyukur atas hadirat Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita. Kehidupan yang dipenuhi oleh keberagaman yang memberikan kita pembelajaran akan keindahan kasih di dalam kepelbagaian hidup. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan di dalam nyanyian NKB 7 ayat 1 dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru dengan bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat dan percayalah bahwa kebaktian ini berlangsung atas pengakuan
bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi menyertai dan memelihara kehidupan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Indonesia merupakan negara yang beragam. Keberagaman yang dapat kita lihat dari suku, budaya, dan juga agama. Keberagaman yang menjadi kekayaan bagi Indonesia untuk saling membangun, belajar, berbagi, dan mengasihi. Tentu keberagaman ini perlu dirawat agar bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang kuat. Di tengah keberagaman inilah Gereja Kristen Indonesia berkarya untuk mengasihi semua manusia meskipun berbeda karakter, suku, agama, ras, dan golongan. Mari kita bersyukur atas anugerah ini dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 337 ayat 1-3. Mengapa kita tidak bersyukur? Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah hijau buru tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa untuk mengakui dosa kita. Kita berdoa. Dalam keberagaman kehidupan yang kami, acap kali diri kami tidak dapat mengasihi sesama kami. Oleh karena perbedaan yang kami miliki, kami acap kali membedakan kasih terhadap sesama kami. Kami acap kali masih melihat perbedaan menjadi jurang pemisah untuk membagikan kasih kepada sesama. Kiranya Tuhan ampuni dan kuatkan kami untuk dapat mengasihi sesama kami tanpa membeda-bedakan. Inilah doa kami, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. PKJ 43 ayat 1-4. Tuhan, kami berlumuran dosa.
menjadi sebuah nyanyian pengakuan dosa kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya dapat menguatkan diri kita. Damai Tuhan beserta dengan saudara. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam
Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan pembacaan dan pemberitaan firman, kita lebih dulu masuk dalam doa permohonan agar Roh Kudus Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir menyertai kami, sekalipun saat ini kami belum dapat bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan, di gedung gereja di mana kami biasa berbakti. Namun kami percaya bahwa dalam kebaktian online yang kami jalani saat ini, Tuhan pun juga hadir bersama-sama kami, keluarga demi keluarga. Dan kini Bapa, kami sungguh rindu untuk datang lebih jauh kepada Tuhan, untuk membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Agar kiranya bagian firman Tuhan yang hendak kami baca, yang hendak kami dengar dan renungkan bersama-sama, ini sungguh boleh menjadi bagian di mana kami kembali mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Ya Bapa, pakailah hamba-Mu di tengah-tengah segala keterbatasannya, agar apa yang hendak disampaikan, apa yang telah dipersiapkan olehnya, sungguh boleh menjadi bagian di mana kami mengerti dengan jelas pesan Tuhan bagi setiap kami untuk kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami sebagai anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus firman yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Pembacaan Mazmur minggu ini terambil dari Mazmur 67. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala suku bangsa takut akan Dia. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, "Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.' Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, 'Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak.' Jawab Yesus, 'Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.' Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, 'Tuhan, tolonglah aku.' Tetapi Yesus menjawab, 'Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.' Kata perempuan itu, 'Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.' Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, 'Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki.' Dan seketika itu juga anaknya sembuh." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan yang setia memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.
Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berjumpa kembali dalam kondisi yang berbeda oleh karena pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Pandemi ini sesungguhnya telah mendatangkan kesukaran, bahkan penderitaan bagi banyak orang. Nah, apa yang menarik dari fakta adanya penderitaan dalam kehidupan manusia? Hal yang menarik adalah bahwa yang namanya penderitaan atau kesukaran, katakanlah dalam hal ini COVID-19, ternyata tidak pandang bulu. Bisa dialami oleh siapa saja, termasuk orang-orang beriman. Pada waktu-waktu yang lalu, kurang lebih bulan Februari 2020 atau katakanlah Maret 2020, ada pendeta-pendeta tertentu yang berkhotbah bahwa tenang saja, orang-orang Kristen gak mungkin terkena COVID-19. Ternyata kita menyaksikan sendiri bagaimana fakta menunjukkan sebaliknya. Justru ada orang-orang Kristen, bahkan sejumlah pendeta yang terkena COVID-19. Ini ditunjukkan dengan adanya klaster Lembang, klaster Bogor di daerah Jawa Barat pada bulan Maret yang lalu. Bahkan beberapa minggu terakhir ini sempat viral informasi atau berita tentang bagaimana rumah-rumah ibadah menjadi klaster baru penyebar luasan COVID-19 di Jakarta. Nah, itu menunjukkan sekali lagi bahwa yang namanya penderitaan, yang namanya kesukaran tidak pandang bulu. Bisa mengenai siapa saja. Bisa mengenai laki-laki, bisa juga mengenai perempuan. Bisa mengenai pendeta, bisa juga mengenai umat. Bisa mengenai orang kaya, bisa juga mengenai orang papa. Bisa dialami oleh rakyat biasa, termasuk juga tenaga medis. Bisa dialami oleh pejabat, tapi juga bisa dialami oleh rakyat. Bisa dialami oleh orang beriman, tapi juga bisa dialami oleh orang tak beriman. Semuanya bisa mengalami penderitaan. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, lah kalau begitu apa gunanya kita beriman dong kalau ternyata sama-sama bisa kena penderitaan? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat manusiawi, bisa dipahami dan sangat wajar. Nah, apa gunanya beriman kalau begitu? Kalau toh ternyata orang beriman pun juga bisa menghadapi penderitaan. Gunanya adalah bahwa ketika kita memiliki iman, maka iman yang kita miliki itu menolong kita untuk punya perspektif yang benar. Dan juga iman yang sama memberikan kekuatan serta pengharapan bagi kita yang sedang menghadapi penderitaan. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah film yang sempat tayang di bioskop yang berjudul God is Not Dead. Kisah dalam film ini menampilkan dua tokoh. Yang pertama adalah seorang profesor fisika, guru besar di bidang fisika, dan juga seorang mahasiswa. Sang profesor ini adalah seorang yang ateis, tapi justru sang mahasiswa adalah orang Kristen yang saleh. Nah, singkat cerita, sang profesor yang ateis ini dikisahkan masa lalu kehidupannya. Bagaimana ketika ia masih remaja, ia berhadapan dengan ibunda terkasih yang mengalami penyakit berat, sangat terminal dari sisi ilmu kesehatan. Nah, karena keluarga ini keluarga yang tidak mengenal Tuhan, maka ketika sang ibunda sakit keras, bapak profesor yang masih sangat muda itu lantas goncang karena tidak punya pegangan, tidak juga punya pengharapan, tidak percaya Tuhan itu ada. Tapi sebaliknya dikisahkan dalam film yang sama, ada tokoh orang Kristen yang tengah menghadapi penderitaan berupa sakit penyakit. Namun karena ia punya iman, orang Kristen ini justru tidak kehilangan pengharapan, tidak kehilangan semangat hidup, tetap menjalani aktivitas sehari-harinya dengan sukacita. Mengapa? Sebab orang ini punya iman. Iman itulah yang memberikan perspektif yang berbeda dalam menghadapi sebuah situasi yang tampak serupa, tapi juga iman yang sama memberikan kekuatan, memberikan pengharapan untuk menghadapi penderitaan dengan tangguh. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali pada pernyataan di awal khotbah tadi, bahwa yang namanya penderitaan itu tidak pandang bulu, bisa mengenai siapa saja, dari latar belakang apa saja, sama seperti COVID-19 yang masih kita hadapi bersama. Maka disitulah kita menemukan relevansi dari tema kebaktian kita hari ini. Ketika tema kita bicara tentang kasih lintas batas. Apa artinya? Justru karena penderitaan itu bisa dialami oleh siapa saja,
kita sebagai orang-orang Kristen dipanggil untuk sungguh-sungguh mengupayakan kasih yang melintas batas itu. Tetapi sayangnya tidak sedikit orang-orang yang bersifat eksklusif, yang hanya mau peduli, yang hanya mau menolong orang yang punya kesamaan, entah sama dari suku tertentu, entah sama status sosialnya, entah sama agamanya, entah sama gerejanya, dan sebagainya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, teks Alkitab yang tadi kita baca, yakni bacaan Injil Matius, mengesankan adanya kasih yang eksklusif seperti itu. Ketika seorang perempuan Kanaan menjumpai Yesus untuk memohon kesembuhan bagi anak perempuannya yang sedang sakit keras, Yesus justru berkata sesuatu yang barangkali terdengar eksklusif. Dikatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, perkataan Yesus ini sepertinya mensahihkan permohonan para murid yang disampaikan sebelumnya. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Yesus benar-benar bersikap eksklusif dan enggan menolong perempuan tadi? Mari kita perhatikan narasi lengkap Injil Matius tadi. Dalam ayat 21 dikatakan begini, "Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon." Nah, kalau kita membuka peta Alkitab, kita melihat dengan jelas di sana bahwa Tirus dan Sidon adalah kota-kota pesisir pantai, masuk wilayah Fenisia. Dan itu berarti wilayah di luar Israel, Libanon di masa kini. Nah, kalau Yesus bermaksud untuk bersikap eksklusif, tentulah ia akan menghindari daerah Tirus dan Sidon. Untuk apa Yesus dikatakan oleh Alkitab menyingkir ke daerah orang asing? Kalau kita membaca kisah paralel di Injil Markus, dikatakan begini, bahwa Yesus masuk ke sebuah rumah di Tirus dan tidak mau ada orang yang mengetahuinya. Nah, jadi tampaknya ketika dikatakan oleh Injil Matius tadi, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, Yesus bermaksud untuk menyepi, untuk menyendiri, untuk beristirahat. Jadi kalau Yesus bersikap eksklusif, ia harusnya mencari tempat yang lain untuk sekedar beristirahat. Nah, selanjutnya jika Yesus bersifat eksklusif, ketika perempuan Kanaan tadi datang menghampiri Yesus, harusnya Yesus mengusir dia, persis seperti permintaan para murid. Tetapi justru bacaan Injil tadi menunjukkan bahwa Yesus membuka ruang untuk adanya dialog dengan perempuan tadi. Ketika Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Bacaan Alkitab mengisahkan cerita lebih lanjut bagaimana sang perempuan tadi berusaha datang mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Perhatikan kata mendekat dalam ayat 25 tadi. Seorang Yahudi yang bersifat dan bersikap eksklusif pasti akan merasa risih ketika ada seorang perempuan bangsa asing datang mendekat kepadanya. Dia tidak akan segan-segan mengusir perempuan yang seperti itu, sebab ketika dia bersentuhan dengan orang-orang yang katakanlah bukan orang Israel, orang-orang kafir katakanlah, maka dia akan mempersepsi dirinya menjadi najis oleh karena persentuhan dengan orang-orang yang bukan orang Yahudi. Tetapi Yesus dalam bacaan tadi dikisahkan dia tidak menghindar dari situasi yang seperti itu. Yesus malah melanjutkan dialognya dengan sebuah pernyataan yang bagi kita di Indonesia masa kini terdengar kasar, namun sesungguhnya mengandung maksud tertentu. Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Apa maksud pernyataan Yesus yang seperti itu? Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi kita memperhatikan Matius 15 ayat 21 sampai 28, kisah tadi merupakan kelanjutan adegan sebelumnya, yaitu Matius 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 tentang percakapan Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang adat istiadat Yahudi. Tampak jelas dalam percakapan di perikop sebelumnya bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menentang
pengajaran dan juga karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi menarik, di antara kaum sebangsanya, Yesus ditolak, terutama oleh kaum elit agama Yahudi. Tetapi dalam perikop yang kita baca tadi, Yesus masuk ke daerah orang-orang asing, dan Yesus bermaksud menguji lebih jauh. Apakah perempuan Kanaan yang notabene bukan orang Yahudi menerima karya Allah dalam diri Tuhan Yesus? Oleh karena itu, maksud pernyataan Yesus tadi yang terdengar keras, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, perlu kita lihat dari kerangka berpikir yang seperti itu. Bagaimana Yesus ditolak karyanya, pengajarannya oleh orang-orang Yahudi, tapi Yesus justru berkarya di luar bangsa Yahudi. Dan perempuan Kanaan mengatakan begini sebagai jawaban terhadap pernyataan Yesus. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bukankah kata-kata perempuan ini menunjukkan bahwa perempuan Kanaan ini meyakini bahwa Allah pun merahmati bangsa-bangsa lain, bukan hanya ditujukan kepada orang Yahudi. Nah, jadi jelas jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus mengatakan kata-kata yang keras tadi bukan bermaksud menghina, bukan bermaksud merendahkan sang perempuan Kanaan, tapi justru hendak menguji apakah perempuan Kanaan itu menerima karya Allah yang melintas batas itu. Tidak heran di akhir percakapan Yesus justru mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah apa yang engkau kehendaki." Dan anak perempuan itu dikatakan sembuh seketika. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kontradiksi di sini. Yesus ditolak karyanya oleh kaum elit agama Yahudi. Di tengah-tengah bangsa sendiri ia ditolak. Tetapi ketika Yesus berkarya keluar batas-batas keyahudian, ke daerah Tirus dan Sidon, Yesus justru diterima. Karya Yesus diyakini dan dipercaya setidaknya oleh perempuan Kanaan tadi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kisah Injil yang baru kita baca tadi, apa yang menarik untuk kita cermati lebih lanjut? Ada 3 hal yang menarik untuk kita renungkan. Yang pertama adalah kalau kita merenungkan sebuah tema, kasih lintas batas, maka kita meyakini bahwa kasih Allah yang dinyatakan kepada kita adalah kasih yang sungguh-sungguh melintas batas. Sama seperti Yesus mengasihi orang-orang di luar bangsa Yahudi. Dalam bacaan Mazmur yang tadi sudah sempat disampaikan pada bagian liturgi, bukankah dalam Mazmur 67 juga dijelaskan bagaimana Allah memberkati tanah sehingga bangsa-bangsa dapat hidup dari tanah yang mereka olah? Bukankah itu merupakan pertanda kasih Allah yang melintas batas? Semua orang diberkati oleh Tuhan, terlepas apa sukunya, apa agamanya, tetap mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan di masa kini yang telah mengenal kasih Allah yang melintas batas tadi, juga dipanggil untuk sungguh-sungguh mau menyatakan kasih yang melintas batas kepada mereka yang membutuhkan. Dalam situasi seperti sekarang, di mana kita masih berhadapan dengan pandemi yang kita tidak tahu kapan akan usai di negara kita, maka inilah kesempatan yang baik bagi kita untuk terus mengedepankan solidaritas dan kasih yang mulia itu. Bagaimana kita diundang untuk membantu, untuk mengasihi mereka yang berkekurangan, mereka yang membutuhkan pertolongan, terlepas dari apa agama mereka, terlepas dari siapa mereka. Kita diundang untuk menghayati kasih yang melintas batas. Maka mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita bersedia dan ada untuk membantu mereka yang berkekurangan, bantulah dengan apa yang bisa kita bantu. Dan kita membantu mereka tanpa memandang siapa diri mereka. Sebab kita sedang menghayati kasih yang melintas batas. Nah, yang kedua yang kita bisa pelajari dari bacaan Injil adalah bahwa musuh atau hal yang seringkali menghalangi kita untuk bisa mewujudkan kasih yang melintas batas adalah kenyamanan diri sendiri. Dari bacaan Injil tadi kita melihat bagaimana para murid menyampaikan sebuah permohonan kepada Yesus. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak.
perhatikan, bukankah para murid dalam bacaan tadi tampak sedang terganggu kenyamanan dirinya? Apalagi dijelaskan tadi bahwa Yesus datang ke daerah Tirus dan Sidon untuk menyingkir, untuk beristirahat. Lah perempuan Kanaan berteriak-teriak meminta Yesus menyembuhkan anak perempuannya. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kasih yang melintas batas bisa terhalang oleh karena adanya gangguan terhadap kenyamanan diri sendiri. Coba perhatikan pengalaman kehidupan kita. Kalau suatu kali oleh karena ada kebutuhan kita perlu keluar rumah, katakanlah berbelanja kebutuhan pokok, entah di supermarket atau di mall, bukan tidak mungkin kita berhadapan dengan rekan-rekan kita yang bekerja sebagai sales marketing sebuah produk. Ketika mereka datang mendekati kita, menawarkan produk yang mereka tawarkan, yang mereka pasarkan, dan kita sedang terburu-buru oleh karena waktu dan juga enggan berkontak dekat di masa-masa pandemi seperti sekarang, bukankah kecenderungan diri kita adalah kita ingin segera berlalu atau bahkan kalau perlu mengusir orang-orang yang seperti itu? Nah, disinilah kita kembali belajar bahwa ternyata kasih yang melintas batas seringkali berhadapan dengan satu tantangan, dengan satu penghambat, yaitu apa? Kenyamanan diri kita. Oleh karena itu, mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika tema hari ini bicara soal kasih melintas batas, mari bersedialah untuk mengasihi sesama kita. Sekalipun untuk itu kita perlu berkorban kenyamanan diri sendiri. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk kebaikan sesama adalah dengan tetap mengenakan masker dikala kita bepergian keluar rumah, ataupun di saat kita harus bertemu dengan orang lain di luar rumah. Sesungguhnya mengenakan masker seperti yang biasa kita lakukan bukanlah hal yang enak, bukanlah hal yang nyaman buat diri kita. Sebagai seorang pendeta yang pernah berkhotbah dalam posisi menggunakan masker, sungguh tidak nyaman. Kata-kata yang diucapkan tampak tidak terlalu jelas. Bernafas pun juga pengap. Bagi banyak orang bukan tidak mungkin mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara adalah hal yang risih. Tetapi protokol kesehatan bukankah mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mengenakan masker itu bukan berarti bahwa kita sedang melindungi diri sendiri. Iya, itu betul. Tapi dengan mengenakan masker, dengan memakai masker, maka kita pun juga bukankah sedang melindungi orang lain. Sebab ada banyak orang tanpa gejala yang ternyata dalam tubuhnya membawa virus corona jenis baru. Dan kalau ia tidak mengenakan masker, bukan tidak mungkin ada penyebar luasan virus corona jenis baru kepada orang-orang yang sehat, kepada orang-orang berumur, kepada mereka kelompok rentan pada akhirnya. Maka kasih yang melintas batas dilakukan ketika kita sungguh-sungguh bersedia untuk keluar dari zona nyaman kita demi mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kasih yang melintas batas adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang kita kenal dengan istilah kasih agape, kasih ilahi. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan leksionari yang tidak kita baca hari ini, dalam surat Rasuli yaitu Roma 11 ayat 32 dikatakan begini. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Nah, bangsa Israel dikatakan dalam bacaan itu tidak taat kepada Allah. Tetapi yang tidak taat kepada Allah ternyata juga bangsa-bangsa lain. Nah, yang menarik adalah bahwa Allah tetap menunjukkan kemurahannya kepada bangsa Israel yang tidak taat, kepada bangsa-bangsa asing pun yang juga tidak taat. Nah, bukankah di sana kita berhadapan dengan satu kenyataan bahwa kemurahan hati Allah atas mereka semua yang tidak taat tadi ditunjukkan oleh karena ada kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang meskipun ia telah menyakiti saya tetap mau mengasihinya. Meskipun ia telah mengecewakan saya tetap menerimanya. Meskipun ia bukan orang yang satu iman dengan saya bersedia menolongnya. Meskipun ia tidak saya kenal, saya mau memberikan yang terbaik kepadanya.
Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, jika kasih yang melintas batas itu kita praktekkan, maka ini menjadi kekuatan yang luar biasa bagi bangsa ini untuk bangkit dari situasi yang serba tidak mudah ini. Oleh karena itu, mari sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen Indonesia, mari kita nyatakan kebaikan. Mari tunjukkan partisipasi kita membangun bangsa kita dengan kasih yang melintas batas. Dengan begitu, kalau kita orang-orang Kristen Indonesia sungguh dapat mempraktekkan kasih yang melintas batas, maka bukankah ini menjadi hadiah yang indah bagi bangsa kita yang esok hari pada 17 Agustus 2020 memperingati 75 tahun kemerdekaannya. Maka mari umat Kristen Indonesia, warga jemaat GKI Pulau Mas, maupun juga para sahabat-sahabat yang lain dimanapun kita berada, mari hayati kasih yang melintas batas sebagaimana Tuhan sendiri sudah menunjukkannya kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing mengakui, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh kembali berlangsung pada hari ini. Setelah kami mendapatkan sapaan firman Tuhan, maka kini Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk menaikkan doa bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Mereka yang kami kenal maupun mereka yang tidak kami kenal, kami rindu berdoa bagi mereka. Ya Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan kami, baik di pusat maupun di daerah, agar kiranya mereka senantiasa melandaskan setiap kepemimpinan mereka dalam rasa takut akan Tuhan, sehingga aneka kebijakan, aneka pengambilan keputusan yang diperlukan itu sungguh dilandasi oleh kasih yang melimpah kepada rakyat, tapi juga dalam ketaatan kepada Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa situasi bangsa kami tidaklah mudah. Pemerintah kami berhadapan dengan dua kondisi berat sekaligus, yaitu aspek kesehatan yang berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang belum juga bisa tertangani dengan baik, maupun juga dampak secara ekonomi yang memberatkan kinerja ekonomi bangsa. Namun Bapa, kami sebagai bagian dari bangsa ini tidak mau menyerah begitu saja. Karena itu Bapa, berkatilah pemerintah kami agar mereka diberikan hikmat, kekuatan, pendampingan daripada Tuhan, keberanian, ketulusan untuk mengambil aneka keputusan kebijakan yang tepat untuk menangani kondisi ekonomi dan juga kesehatan bangsa kami. Berkati Presiden, berkati segenap menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, agar mereka bersatu padu mengerjakan hal-hal yang sinergis untuk membawa bangsa kami keluar dari berbagai macam persoalan. Demikian pula bagi pemerintah daerah, apakah itu di DKI Jakarta dan yang lainnya, mampukanlah mereka juga untuk dapat menanggulangi dampak pandemi yang masih dihadapi bersama-sama. Bapak, kami juga teringat untuk perjuangan para tenaga medis, apakah itu dokter, perawat, para peneliti, maupun juga mereka yang bekerja di fasilitas-fasilitas kesehatan, agar kiranya mereka diberikan kekuatan, damai sejahtera daripadamu, terutama ketika mereka merawat pasien-pasien COVID.
Mampukanlah mereka untuk berdisiplin, mengenakan alat perlindungan diri yang optimal. Mampukanlah mereka juga untuk mengobati para pasien dengan tindakan-tindakan medis yang diperlukan. Mampukanlah para tenaga medis untuk juga dapat beristirahat dengan cukup, sehingga tubuh mereka kembali sehat untuk dapat berkarya pada waktu-waktu selanjutnya. Berkati para pasien yang sedang dirawat ya Bapa. Jamahlah mereka, berikanlah kesembuhan dan karunia Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat yang masih terdampak oleh karena pandemi. Gereja-gereja yang sudah sempat membuka kebaktian onsite, namun pada akhirnya kembali menutup gedung gereja dan mengalihkan kebaktian menjadi bentuk online kembali oleh karena peningkatan penyebar luasan penyakit COVID. Agar kiranya Bapa Engkau menolong pimpinan-pimpinan gereja, baik pendeta, majelis jemaat, agar dalam mengambil setiap kebijakan sungguh tepat adanya dan dapat berpihak pada kehidupan. Berkati aneka kegiatan gereja yang dilaksanakan secara online agar sungguh dapat tetap memperjumpakan setiap warga jemaat sekalipun secara daring ataupun juga online. Ya Bapak, kami berdoa untuk jemaat Tuhan GKI Pulau Mas dan juga Bajem harapan kita agar kiranya Tuhan menolong persekutuan umat Tuhan sehingga warga jemaat sekalipun tidak berjumpa secara tatap muka tetap dapat merasakan kesatuan oleh karena anugerah Tuhan kepada kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang terdampak secara ekonomi oleh karena COVID-19. Apakah mereka yang kehilangan pekerjaan, apakah mereka yang berkurang penghasilan, ataupun juga yang usahanya mengalami kesulitan pemasaran dan berbagai hal yang lainnya. Ya Bapa, berikanlah kepada kami semangat, sukacita, damai sejahtera. Mampukanlah kami untuk tidak mudah menyerah. Sebaliknya kami bergandengan tangan, bersekutu, berupaya untuk bangkit dari segala persoalan yang sedang kami hadapi. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk penyelenggaraan kebaktian online di GKI Pulau Mas, agar kiranya Tuhan terus memberkati para petugas yang merekam, mengedit, maupun juga setiap petugas kebaktian, pemandu, pemusik, penata tugas, pelayan firman, agar sungguh dalam anugerah Tuhan mereka boleh diberkati dalam anugerah Tuhan. Kami juga Bapak mengingat ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia yang esok akan kami rayakan bersama-sama. Mari Bapak, ulang tahun kemerdekaan yang kami rayakan dalam suasana keprihatinan ini biarlah menjadi momentum yang sungguh berharga bagi kami sebagai bagian bangsa Indonesia untuk mengerjakan apa yang baik, apa yang benar, apa yang mendukung kemajuan bangsa kami. Terutama di saat menghadapi kondisi pandemi ini, mampukanlah masyarakat untuk juga taat pada protokol kesehatan yang diarahkan, sehingga kami dapat berpartisipasi untuk memutus penyebar luasan virus corona jenis baru. Ya Bapa, inilah rangkaian doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengar, kami yakin Tuhan juga akan menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Dan kami alaskan ya Bapa, doa syafaat ini dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat ini kita akan bersyukur atas firman yang telah kita dengar dan atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan sebagai sebuah upaya agar gereja Tuhan dapat terus berkarya di tengah-tengah masyarakat. Ayat Alkitab yang mendasari persembahan ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Mari kita bernyanyi dengan NKB 208 ayat 1 sampai 3. Tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di kepayan awan, kita pun menabur, tiang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Berjuanglah sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita bangkit berdiri dan membawakan persembahan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami telah memberikan persembahan yang kiranya dapat dipakai oleh Gereja-Mu untuk terus berkarya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kiranya Roh Kudus memimpin para hamba-Mu untuk dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keberadaan kita baik sebagai pribadi maupun persekutuan hendaknya berkarya terus menyebarkan kasih di tengah kehidupan bangsa Indonesia. Jadilah suluh dunia bagi siapapun yang berjumpa dengan kita. Kiranya ada pribadi-pribadi yang terus disinari oleh cahaya yang kita pancarkan. Marilah kita masuk pada pengutusan kita dengan menyatakan, sungguh inginkah engkau lakukan. NKB 212. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Ini tugasmu, kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita kembali dalam hidup keseharian kita, dalam iringan berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.